Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah teori grup. Pada kesempatan sebelumnya Bapak sudah membahas apa itu homomorfisme. Ada 3 poin penting di sana yang kita bahas, yaitu mengenai pengertian dan contoh homomorfisme, lalu mengenai sifat dasar yang diturunkan dari pengertian, yaitu terkait tentang identitas, bahwa identitas itu dipetakan ke identitas lagi, lalu tentang inverse, berikutnya tentang pangkat suatu unsur, lalu tentang peta homomorfik. Berikutnya di kesempatan itu pula Bapak membahas mengenai inti homomorfisme dan sifatnya. Di sana dikatakan bahwa inti homomorfisme itu membentuk subgrup normal ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan ke macam-macam dan sifat homomorfisme. Untuk macam-macam homomorfisme, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait endomorfisme, automorfisme, monomorfisme, epimorfisme, dan isomorfisme ya. Lalu terkait sifat homomorfisme yang diturunkan dari klasifikasi tadi, yaitu terkait inti monomorfisme, lalu terkait sifat komutatif ya, lalu terkait kardinalitas grup dan subgrup ya, lalu terkait orde anggota grup, lalu terkait sifat siklis, dan terakhir terkait teorema Cayley ya. Khusus untuk teorema Cayley, pada kesempatan ini kita akan bahas penerapannya ya. Dan kita tahu teorema ini nanti akan menghubungkan semua grup dengan grup permutasi. Dikatakan bahwa semua grup itu akan isomorfik dengan grup permutasi pada grup tersebut. Itu isi dari teorema Cayley yang akan kita bahas ya. Baiklah, kita langsung mulai saja pertemuan kita kali ini. Macam-macam homomorfisme grup. Yang pertama adalah endomorfisme. Apa itu? Endomorfisme adalah homomorfisme dari suatu grup ke dirinya sendiri. Berikutnya automorfisme, yaitu suatu endomorfisme yang bersifat bijektif. Berikutnya adalah monomorfisme. Monomorfisme adalah homomorfisme yang bersifat satu-satu. Lalu berikutnya adalah epimorfisme. Epimorfisme tidak lain adalah homomorfisme yang bersifat pada atau surjektif. Lalu terakhir adalah isomorfisme. Isomorfisme ini tidak lain adalah homomorfisme yang bersifat bijektif. Nah, di sini automorfisme tidak lain adalah isomorfisme pada suatu grup ya. Jadi ketika kita punya isomorfisme, domain dan kodomainnya sama, maka isomorfisme itu kita katakan automorfisme ya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Sekarang kita masuk ke endomorfisme dulu ya. Homomorfisme dari suatu grup ke dirinya sendiri. Perhatikan pemetaan pada grup bilangan real tak nol dengan operasi kali. Katakanlah pemetaannya kita namai theta ya, memetakan x ke kuadratnya. Nah, seperti Anda lihat pada layar di depan Anda. Nah, ini bilangan real tak nol yang ini ya. Nah, di sini Bapak menggunakan redaksi pada grup bilangan real. Nah, ini notasi matematisnya seperti ini. Ini artinya himpunan bilangan real selain himpunan yang isinya nol ya.
Di sini ada istilah pada, ini istilah untuk menunjukkan bahwa domain dan kodomainnya sama ya. Nah, seperti ini. Jadi karena kita bicaranya endomorfisme, maka homomorfismenya ini harus pada himpunan ya, pada grup. Domain dan kodomainnya harus sama. Nah, setelah kita definisikan domain dan kodomainnya harus sama, pemetaannya kita definisikan seperti itu. Lalu berikutnya kita definisikan pengaitannya atau aturan pengaitannya ya. Di sini kita definisikan theta ini mengaitkan setiap anggota real tak 0, katakanlah x, ke kuadrat dirinya ya. Jadi ini masih di himpunan yang sama ya, di himpunan bilangan real tak 0, x dipetakan ke kuadratnya. Ini untuk semua x ini anggota bilangan real tak 0. Nah, pemetaan semacam ini lain adalah endomorfisme. Kenapa? Karena memenuhi dua hal ya. Yang pertama adalah si theta ini pemetaannya terdefinisi dengan baik. Lalu yang kedua adalah theta ini mengawetkan operasi. Kita akan tunjukkan bahwa si theta adalah pemetaan ya. Walaupun di sana diklaim dia adalah pemetaan, tapi kita belum tahu apakah pemetaan yang diklaim itu sesuai tidak faktanya. Kita ambil katakanlah x dan y anggota bilangan real selain 0 ya, dengan x sama dengan y. Maka kita punya theta x sama dengan tadi setiap anggota bilangan real tak 0 dikaitkan atau dipasangkan ke kuadrat dirinya. Berarti x kita kaitkan ke x kuadrat. Di sini x-nya harus sama dengan y. Maka kita punya x kuadrat sama dengan y kuadrat. Y kuadrat tidak lain adalah theta y ya. Jadi kita punya theta x sama dengan theta y. Dengan kata lain, untuk setiap x, y anggota bilangan real tak 0 dengan x sama dengan y mengakibatkan theta x sama dengan theta y. Kesimpulannya bahwa si theta ini adalah suatu pemetaan ya, terdefinisi dengan baik. Berikutnya kita akan menunjukkan apakah si theta ini mengawetkan operasi perkalian atau tidak ya di himpunan di grup bilangan real tak 0. Nah, kita ambil x dan y anggota grup bilangan real tak 0 ya. Maka kita punya theta x y. Kita tahu bahwa x dipetakan ke kuadrat dirinya. Berarti di sini xy kita petakan ke xy kuadrat ya. Tidak lainlah xy karena kita tahu bahwa bilangan real itu bersifat komutatif. Di sini kita punya xy, ini kita bisa balik ya. Pertama kita gunakan sifat asosiatifnya dulu, lalu kita gunakan sifat komutatifnya, sehingga kita punya di sini x kuadrat y kuadrat ya. Nah, di sini x kuadrat itu tidak lain adalah theta dari x dan y kuadrat itu tidak lain adalah theta dari y ya. Nah, terlihat bahwa si theta ini mengawetkan operasi ya. Xy dipetakan ke theta x dan theta y ya. Itu alasannya kenapa theta adalah homomorfisme. Lalu berikutnya kita perhatikan pemetaan pada grup bilangan real
dengan operasi jumlah. Yang ini semua anggota bilangan real masuk ya. Lalu kita definisikan pemetaannya adalah setiap anggota bilangan real itu dipasangkan ke dirinya plus 1 ya. Nah, seperti dapat Anda lihat nih pada layar di depan Anda. Nah, di sini pemetaannya ini kita yang menentukan ya. Di sini X dipasangkan ke X plus 1. Ini juga kita masih berbicara pada grup bilangan real ya, karena kita endomorfisme, jadi domain sama dengan kodomain ya, diwakili oleh kata pada ya. Jadi pemetaan pada grup bilangan real. Nah, lalu ternyata pemetaan ini bukan endomorfisme. Apa yang menyebabkannya? Apakah karena dia bukan pemetaan ataukah karena dia tidak mengawetkan operasi? Anda perhatikan ya. Kita cek ini eta X sama dengan X plus 1 ya pemetaannya. Kita cek apakah eta ini suatu pemetaan. Kita ambil X dan Y anggota dari grup bilangan real. Pengambilannya harus memenuhi ketentuan bahwa X-nya sama dengan Y ya, sehingga kita punya eta X sama dengan X plus 1. Kita punya bahwa X-nya sama dengan Y, sehingga kita punya seperti ini. Dan ternyata ini adalah eta Y. Nah, ini artinya pemetaan eta ini tidak bercabang ke kanan kalau secara diagram ya. Kalau pada faktanya setiap anggota domain ini, himpunan bilangan real ini, dipasangkan tepat satu ke himpunan itu sendiri ya. Artinya setiap anggota domainnya ini terpasangkan tepat satu dan masih berada di himpunan bilangan real juga. Ini apakah si eta ini keluar dari himpunan bilangan real atau tidak? Nah, di sini jelas ya, kalau kita mengambil X dan Y bilangan real, hasil operasinya juga adalah himpunan bilangan real ya. Ketika kita mengambil X dan Y bilangan real, ya pasti X dijumlahkan dengan Y anggota bilangan real ya. Real dioperasikan dengan real, hasilnya adalah real. Lalu kita ingin menunjukkan apakah operasi diawetkan tidak di sini. Kita pilih anggota himpunan bilangan realnya, katakanlah 1 dan 2 ya. Bilangan real 1 dan 2. Nah, di sini kita tahu bahwa eta dari 1 adalah tadi X plus 1 ya, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu eta 2 nya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi dari sini kita punya eta 1 ditambah eta 2 sama dengan berapa? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sementara kita tahu bahwa eta dari 1 ditambah 2 sama dengan eta 3 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Anda perhatikan ini eta 1 plus 2 hasilnya 4, sementara eta 1 ditambah eta 2 hasilnya 5. Ini tidak sama ya. Tidak sama, itu artinya bahwa ketentuan ini tidak terpenuhi ya. Jadi dengan kata lain, tidak memenuhi syarat homomorfisme. Perhatikan
Misalkan Z grup bilangan bulat dengan operasi jumlah. Untuk semua bilangan bulat X di Z, kita definisikan pemetaan psi yaitu dari Z ke Z dengan X dipetakan ke dua kalinya ya. Nah, pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa psi ini adalah endomorfisme. Lalu jika psi kita ganti kodomanya dari bilangan bulat ke bilangan real dengan psi x-nya tetap, apakah psi masih merupakan pemetaan endomorfisme atau bukan? Kenapa ya? Itu Anda kerjakan ya untuk sebagai latihan. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke otomorfisme. Tadi disinggung bahwa otomorfisme tidak lain adalah endomorfisme yang bersifat bijektif. Berarti kita ketambahan syarat bijektifnya ya, yaitu satu-satu dan pada. Anda perhatikan kembali contoh satu ini. Perhatikan pemetaan pada grup bilangan bulat dengan operasi jumlah. Katakanlah pemetaannya yaitu delta, itu memetakan X ke negatifnya. Nah, seperti Anda bisa lihat di sini pemetaan deltanya adalah seperti itu. Pemetaan ini merupakan pemetaan otomorfisme. Sama seperti sebelumnya, untuk menunjukkan ini pertama kita harus menunjukkan apakah si delta ini terdefinisi dengan baik atau tidak ya. Untuk itu kita cek terlebih dahulu ya, apakah si delta ini adalah pemetaannya yang terdefinisi dengan baik. Kita ambil X dan Y anggota dari ini tadi. Delta ini memetakan dari apa ke apa? Delta ini memetakan dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat ya, X ke dirinya sendiri, dengan X sama dengan Y ya. Maka kita dapatkan delta X sama dengan negatif X ya. Kita punya X-nya sama dengan Y. Ini berdampak pada negatif Y dan kita punya delta Y. Jadi pemetaannya terdefinisi dengan baik. Kita dari sini ketika kita punya X dan Y-nya bulat, otomatis hasil kalinya juga bulat ya. Hasil operasinya bulat baik kali ataupun jumlah. Berikutnya, sekarang apakah dia mengawetkan operasi ya? Apakah delta X plus Y sama dengan delta X ditambah delta Y ya. Ini kita ambil X dan Y bilangan bulat, lalu kita operasikan ya, maka kita punya delta X ditambah Y sama dengan negatif X ditambah Y. Nah, ini tidak lain adalah negatif X ditambah negatif Y ya. Kita tahu bahwa negatif X itu adalah delta dari X dan negatif Y adalah delta dari Y ya. Jadi terbukti ya, dia mengawetkan operasi. Dari definisinya bahwa tadi si delta ini adalah pemetaan dari Z ke dirinya sendiri ya sudah. Jadi dia adalah endomorfisme ya. Sekarang kita tinggal membuktikan bijektifnya ya. Untuk membuktikan bijektif ya, apakah si delta ini adalah satu-satu dan pada ya. Nah, untuk satu-satu kita ambil X dan Y anggota dari grup bilangan bulat dengan delta X sama dengan delta Y, maka kita punya
delta X itu tidak lain adalah negatif X, dan delta Y tidak lain adalah negatif Y. Di sini kita punya X sama dengan Y. Jadi ini artinya untuk setiap X dan Y anggota bilangan bulat dengan delta X sama dengan delta Y mengakibatkan X sama dengan Y. Nah, ini artinya berarti si delta adalah 1, 1 ya. Kalau tadi terdefinisi dengan baik itu tidak bercabang ke kanan, kalau ini tidak bercabang ke kiri ya. Oke, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa si delta ini adalah pada ya. Kita ambil, katakanlah Y, anggota dari grup bilangan bulat ini sebagai kodomain ya di sini. Karena tadi domain dan kodomainnya sama, namun di sini kita asumsikan ini yang kodomain ya. Lalu kita pilih X anggota domain ini sebagai prapeta ya dari si Y ini, sehingga Y sama dengan bla 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 delta X ya. Tadi kan si Y nya adalah negatif X ya. Kita pilih si X itu, ini kan masih di himpunan yang sama ya, tinggal kita pilih aja X sehingga si X itu adalah negatif dari Y ya. Jadi si X itu adalah inverse-nya ya, inverse dari Y nya. Setiap kita ngambil Y, kita ambil inverse Y gitu. Nah, maka kita punya dari sini kalau si X inverse Y ya, berarti kita punya Y nya adalah inverse X ya. Si Y sama dengan inverse X, dan kita punya bahwa si inverse X ini tidak lain adalah sigma dari X ya. Ya, setiap kita ngambil Y ada negatif Y ya kan? Sehingga si negatif itu adalah perpeta dari Y itu sendiri. Jadi selalu setiap kita ngambil anggota kodomain, kita punya pasangannya di domain ya, perpetanya. Oke, jadi dia bersifat pada. Tadi memenuhi sifat satu-satu, berarti satu-satu dan pada terpenuhi, berarti dia adalah bijektif. Karena dia bijektif dan dia adalah endo, maka dia automorfisme ya. Nah, berikutnya kita perhatikan pemetaan pada grup bilangan real tak 0 dengan operasi kali. Ini setiap bilangan real dipasangkan dengan kuadratnya ya. Anda dapat lihat pada layar. Nah, pemetaan yang seperti ini adalah bukan automorfisme. Nah, bukannya ini apakah disebabkan oleh pemetaannya yang tidak terdefinisi dengan baik, ataukah oleh tidak terawetkannya operasi yang disebabkan oleh si theta ini, ataukah oleh pemetaan bijektifnya ya. Nah, pemetaan bijektifnya sendiri apakah oleh si satu-satunya ataukah oleh si padanya. Berarti banyak banget kemungkinannya ya. Nah, di sini Bapak akan menyangkalnya lewat salah satunya ya. Di sini Bapak akan menunjukkan bukannya ini, atau dia bukan automorfismenya ini disebabkan karena dia bukan apa? Bukan pemetaan yang pada ya. Anda tahu bahwa dalam pemetaan kuadrat itu berarti ketika anggota domainnya apapun, baik negatif atau positif, itu kuadratnya pasti positif. Ini artinya domainnya penuh terpilih semua. Namun di kodomainnya ada anggota yang tidak terpasangkan, yaitu
negatif. Kenapa? Karena semua anggota domainnya dipasangannya ke positif semua, sehingga bilangan real tak nol yang negatif ini dia tidak punya prapeta ya. Itu ya. Anda bisa cari yang lain ya jika ada. Karena tadi ada banyak kemungkinan kan, bisa dari definisi pemetaannya, bisa dari terawet atau tidak terawetkannya operasi, bisa dari pemetaan satu-satu dan atau pemetaan pada. Dalam hal ini Bapak menyangkalnya lewat pemetaan padanya. Artinya bahwa si theta ini tidak pada. Apakah si theta ini pada? Kita ingin menunjukkan bahwa dia tidak pada, ya berarti kita harus mencari anggota kodomain yang tidak punya prapeta. Ya Anda pilih aja si katakanlah negatif 4 ya, negatif 4 anggota dari himpunan bilangan real tak 0. Nah, pilih negatif 4 ya. Anda cari kuadrat dari unsur mana di bilangan real tak 0 ini sehingga dia kuadratnya hasilnya negatif 4. Kita mencari apakah X anggota bilangan real tak 0 ya, sehingga X kuadratnya ini sama dengan negatif 4. Nah, ada tidak? Ini kan kalau ingin mencari yang supaya si X ini ada akarnya, berarti kan kita ya ada si X ini ada isinya, ya berarti kita akarkan kan. Sementara akar kuadrat itu dari bilangan real manapun ya itu hasilnya positif. Kalau kita akarkan, akar itu definisinya adalah untuk bilangan positif. Jadi ini tidak akan pernah terpenuhi ya. Jadi si X-nya itu X-nya berapapun dia tidak akan pernah sama, tidak akan pernah sama dengan negatif 4 ya. Artinya ketika kita memilih negatif 4 ini tidak memiliki prapeta ya. Jadi prapeta dari negatif 4 itu tidak ada, atau negatif 4 tidak ada pasangannya di domain ya, yang akar kuadratnya sama dengan negatif 4. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini. Di sini ketika kita mengambil X-nya adalah negatif 4, katakan di sini ya, kita ingin cari apanya tuh, akarnya ya. Berarti negatif di sini. Anda lihat tuh petanya, mau dari sini kiri ke kanan ya, itu hasilnya ada di atas semua ya grafiknya. Yang daerah sini ini tidak ada ya, tidak terpasangkan ya, seperti itu. Jadi jelas ya dari uraian ini ataupun dari gambar bahwa si theta adalah tidak pada. Jadi theta tidak pada. Jadi kesimpulannya bahwa si theta adalah bukan otomorfisme. Nah, untuk latihan Anda pandang grup bilangan bulat ya dengan operasi yang sama jumlah tadi. Untuk semua bilangan bulat Anda definisikan pemetaan psi dari bilangan bulat ke dirinya sendiri ya, 2 kalinya ya, seperti Anda lihat pada layar. Nih, pertanyaannya adalah apakah psi ini suatu otomorfisme atau bukan ya. Sekarang kita masuk ke monomorfisme. Apa itu monomorfisme? Monomorfisme itu adalah homomorfisme yang bersifat satu-satu. Jadi perlu Anda ketahui bahwa kalau tadi kita berbicara homomorfisme pada grup ya. Nah, di sini sekarang kita bicaranya sembarang, yaitu homomorfisme
dari suatu grup ke grup yang lain ya. Di sini artinya kedua grup itu boleh sama, boleh berbeda. Lalu homomorfismenya harus bersifat satu-satu. Nah, Anda perhatikan grup matriks berukuran 2 kali 1 atas bilangan real dengan operasi jumlah dan grup bilangan real dengan operasi jumlah ya. Di sini kita menggunakan grup yang berbeda ya. Nah, di sini pemetaan gamma dari grup bilangan real dan matriks berukuran 2 kali 1 atas bilangan real. Jadi ini domain dan kodomainnya berbeda. Tadi udah dijelaskan bahwa monomorfisme ini boleh pada suatu grup, boleh antar grup. Kita mulai untuk antar grup dulu ya. Nah, ini grup yang domain, ini grup yang kodomain. Operasinya sama-sama operasi jumlah, tapi jumlah di sini jumlah bilangan real, kalau yang di sini jumlah matriks ya. Nah, pemetaannya atau pengaitannya didefinisikan setiap bilangan real dipetakan ke matriks yang entry pertamanya adalah X dan entry keduanya adalah 0 ya. Sini ya berarti kita tinggal isi bagian pertamanya aja, yang keduanya dibiarkan 0. Nah, pemetaan gamma semacam ini adalah monomorfisme. Yang perlu ditanyakan adalah apa yang menyebabkan ini monomorfisme. Ya berarti kita harus menunjukkan si gammanya adalah pemetaan, lalu kita tunjukkan operasinya terawetkan, lalu kita tunjukkan bahwa si pemetaannya itu si gammanya adalah pemetaan satu-satu ya. Nah, untuk di sini kan kita udah lihat bahwa domain kodenya udah berbeda, jadi ya kita sudah tidak perlu menunjukkan lagi, kita tinggal menunjukkan yang tadi aja. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi kita tadi punya gammanya adalah gamma dari bilangan real ke matriks 2 kali 1 atas real ya, memetakan X ke X0 semacam itu ya. Nah, kita cek dulu ini pemetaan atau bukan. Kita ambil X dan Y real dengan X sama dengan Y. Kita ambil bilangan real yang sama ya. Kita ambil dua buah bilangan real yang sama, maka kita punya gamma X ini sama dengan matriks X0 ya. Nah, karena X-nya sama dengan Y, maka kita punya Y0. Ini tidak lain adalah gamma dari Y. Ya, jelas ya. Lalu kita juga tahu bahwa setiap kita ngambil X anggota bilangan real, atau setiap kita mengambil bilangan real, kita punya gamma X ini kan sama dengan apa ini? X, 0. Ini anggota apa? Matriks dari M2 kali 1R ya. Jadi ini terpasangkan tepat 1 dan tidak keluar dari kodo mainnya. Oke, berikutnya adalah kita tunjukkan bahwa si gamma tadi, si gamma X sama dengan X0 ini adalah homomorfisme ya, si gammanya. Si gammanya kita akan menunjukkan bahwa apakah si gamma ini home ya. Nah, kita ambil X dan Y anggota dari himpunan bilangan real, grup bilangan real ya, atau X dan Y nya real, maka kita punya gamma X ditambah Y sama dengan X ditambah Y 0 ya. Nah, ini kan sama aja dengan X0 ditambah Y0.
Ini artinya bahwa ini adalah gamma X dan yang ini adalah gamma Y ya. Berarti terpenuhi ya pengawetan operasinya tadi. Nah, lalu berikutnya kita tunjukkan bahwa si gamanya ini adalah satu satu, kan kita ingin menunjukkan mono ya. Berarti kita ambil X dan Y nya ini bilangan real ya, dengan ketentuan bahwa petanya itu harus sama. Berarti si gamma dari X harus sama dengan gamma Y ya. Nah, maka kita punya ketika si gamma X sama dengan Y, maka kita punya apa tadi? Punya X 0 sama dengan Y 0 ya. Dari sini kita punya apa? Berdasarkan definisi dari matriks bahwa step entry yang bersesuaian itu nilainya akan sama ya. Berarti di sini kita punya X sama dengan Y ya. Nah, dari sini terlihat bahwa si gamma ini adalah satu ya. Kenapa? Karena setiap si himpunan bilangan real ini sebagai kodomain, kita ambil satu titik lalu kita pasangkan ke domain, ternyata dia terpasangkannya tepat satu ya. Jadi dia tidak bercabang ke kiri. Oke. Berikutnya Anda perhatikan pemetaan delta ya. Kita tahu bahwa delta ini memetakan grup bilangan bulat dengan operasi jumlah ke dirinya sendiri ya. Ini setiap bilangan bulat ini dipetakan ke negatifnya, dan ini ternyata juga monomorfisme ya. Ini adalah monomorfisme. Cuman kalau yang tadi mah antar grup, kalau ini mah pada grup, karena domain dan kodomainnya adalah sama ya. Ini karena domain dan kodomainnya sama. Caranya sama seperti tadi ya, Anda tunjukkan apakah ini pemetaan. Tadi pemetaan sudah ditunjukkan, lalu homomorfismenya juga sudah ditunjukkan. Sekarang tinggal kita menunjukkan bahwa ini adalah pemetaan satu yang belum ya. Kalau tadi kita menunjukkan dia sebagai otomorfisme ya. Kalau dia udah ditunjukkan otomorfisme ya jelas berarti kita tadi sudah menunjukkan dia satu juga ya. Oke, berarti ini jelas ya, tadi sudah termuat di sana. Karena dia otomorfisme ya otomatis dia monomorfisme. Berikutnya kita perhatikan pemetaan theta. Ini kita punya grup bilangan real tak nol ya. Oleh theta ini dipasangkan ke dirinya sendiri dari bilangan real ke kuadratnya. Nah, ini bukan monomorfisme. Kenapa? Bukan monomorfisme, Anda tinggal ambil saja ya. Apa yang menyebabkan dia bukan mono? Ya bisa saja dia bukan pemetaan, bisa saja dia bukan tidak mengawetkan operasi, atau dia tidak satu-satu. Namun ini kan tadi di sebelumnya sudah kita bahas bahwa si theta ini adalah homomorfisme, berarti kemungkinan yang belum ditunjukkan adalah dari pemetaan satu-satunya. Artinya ini bukan pemetaan satu-satu. Coba ya. Pemetaan satu-satu itu artinya bahwa dalam diagram panah itu tidak ada cabang ke kiri ya, tidak ada cabang ke kiri. Artinya semua anggota kodomain ya yang memiliki prapta itu terpasangkan tepat satu dengan prapetanya ya, kecuali si anggota kodomain yang tidak punya prapta ya. Nah, kita cek, kita ambil sampel aja, sampel contoh penyangkal.
Anda perhatikan negatif 2 dan 2. Nah, tadi kan setiap bilangan real tak 0 itu dipetakan ke kuadratnya. Ini negatif 2 dan 2 ini dipetakan ke kuadratnya. Negatif 2 kuadratnya adalah 4. 2 juga kuadratnya adalah 4. Artinya ini bercabang ke kiri ya. Nah, ini bercabang ke kiri ya. Apa ini tadi? Pemetaan ini dia bukan bukan mono, karena dia artinya ketika kita ambil anggota kodomain ini dipasangkannya ke lebih dari satu prapeta ya. Padahal harusnya tepat satu ya. Oke, terlihat ada yang memiliki lebih dari satu prapeta. Oke, itu artinya bahwa dia tidak satu. Lalu sekarang Anda perhatikan ketika Anda punya grup bilangan bulat dengan operasi jumlah dan Anda definisikan pemetaan C pada himpunan grup bilangan bulat ini ya, dengan melipatkan 2 kalinya dari setiap anggotanya ini, apakah C ini termasuk homomorfisme atau bukan. Nah, ini Anda kerjakan ya sebagai latihan. Baik, kita sekarang lanjut ke bagian epimorfisme. Apa itu epimorfisme? Epimorfisme itu adalah homomorfisme antar grup yang bersifat surjektif atau pada. Perlu dicatat di sini bahwa epimorfisme ini boleh pada suatu grup, boleh dari suatu grup ke grup yang lain yang berbeda ya. Jadi grupnya boleh sama, boleh berbeda. Nah, Anda perhatikan di sini kita punya 2 grup yang berbeda dan operasi yang berbeda pula. Di sini ada grup bilangan bulat modulo 12 dan grup bilangan bulat modulo 2 ya. Untuk grup bilangan bulat modulo 12 ya kita punya anggotanya sebanyak 12. Bilangan jam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Sementara untuk grup bilangan bulat modulo 2 ya kita hanya punya 0 bar dan 1 bar ya. Nah, lalu kita definisikan ya pemetaan beta pada grup bilangan bulat modulo 12 ke grup bilangan bulat modulo 2. Artinya setiap bilangan bulat modulo 12 kita petakan ke dirinya sendiri, namun sesuai dengan di grup bilangan bulat modulo 2. Nah, pemetaannya seperti Anda lihat pada layar, yaitu 0 bar dipasangkan ke 0 bar, 1 dipasangkan ke 1 bar ya, 0 bar dipasangkan ke 0 bar, 1 bar dipasangkan ke 1 bar, lalu 2 bar dipasangkan ke 0 bar, 3 bar dipasangkan ke 1 bar, 4 bar dipasangkan ke 0 bar, 5 bar dipasangkan ke 1 bar, 6 bar dipasangkan ke 0 bar, 7 bar dipasangkan ke 1 bar, 8 bar dipasangkan ke 0 bar, 9 bar dipasangkan ke 1 bar, 10 bar dipasangkan ke 0 bar, dan 11 bar dipasangkan ke 1 bar. Nah, jadi Anda perhatikan bahwa yang genap ya itu dipasangkan ke 0, sementara yang ganjil dipasangkan ke 1. Nah, ini tidak lain adalah epimorfisme. Kenapa? Anda perhatikan jelas ya, pemetaan semacam ini adalah terdefinisi dengan baik. Kenapa? Karena setiap anggota Z12 ini terpasangkan tepat satu. Coba Anda lihat nih. Dari 0 sampai ke 11 ini semua punya pasangan di Z2, yaitu di 0 dan 1, tepat 1.
Ketika dia terpasangkan ke 0, dia tidak terpasangkan ke 1. Ketika dia terpasangkan ke 1, dia tidak terpasangkan ke 0. Artinya semua serba 1 menuju Z2 ya. Dan semua peta dari anggota Z12 ini tidak keluar dari Z2. Anda perhatikan panahnya ada di dalam Z2 ya. Dua sifat ini terpenuhi, artinya dia terdefinisi dengan baik ya. Petanya hanya satu dan petanya tidak melenceng ke himpunan yang lain, dia masih berada di himpunan Z2. Oke, dia terdefinisi dengan baik pemetaannya. Lalu si beta ini mengawetkan operasi. Nah, ini operasinya kan operasi jumlah modulo. Nah, Anda ambil X bar dan Y bar, anggota dari Z12 ya. Nah, maka di sini Anda punya apa? Punya beta X bar ditambah dengan Y bar ya. Ini sama dengan apa? Beta dari X ditambah Y bar ya kan? Nah, itu sama dengan, lihat, Anda lihat yang ini, jadi Z dipasangkan ke Z lagi ya. Berarti di sini X plus Y bar dipasangkan ke X plus Y bar juga. Nah, dan ini tidak lain adalah X bar plus Y bar. Dan ini tidak lain adalah beta X ya plus beta Y ya. Oke, artinya berarti si beta ini mengawetkan operasi. Berikutnya kita perlu menunjukkan apa? Epi, berarti menunjukkan pemetaan pada. Pemetaan pada itu artinya apa sih? Setiap kita mengambil anggota kodomain, anggota tersebut memiliki prapeta. Dan ini berlaku untuk semua anggota kodomain. Artinya semua anggota kodomainnya harus punya prapeta. Anda perhatikan sini. Ini anggota kodomainnya hanya 2, 0 bar dan 1 bar. 0 punya prapeta. 1 bar juga punya prapeta. Di sana kita tidak melihat apakah prapetanya harus tunggal atau tidak disyaratkan itu. Yang disyaratkan hanya setiap kita mengambil anggota kodomain, dia memiliki prapeta apapun ya, entah tunggal atau lebih dari satu. Jadi di sini sudah terpenuhi ya, karena setiap anggota Z2-nya ini punya prapeta. Bahkan di sini lebih dari cukup ya, karena prapetanya lebih dari satu. Oke, jadi dia epi. Nah, sekarang Anda perhatikan contoh yang ini. Di sini kita bicara grup bilangan real tak 0 ya, si theta ini. Tadi seperti yang tadi kita jelaskan bahwa si theta itu memetakan bilangan real tak 0 ke kuadratnya ya. Dan ternyata ini juga bukan epimorfisme. Kenapa ya? Si theta ini bukan epi. Kita pilih aja. Pilih anggota kodomain yang tidak punya prapeta. Tadi kita tahu bahwa ketika bilangan real tak 0 itu dikuadratkan, pasti hasilnya selalu positif. Dengan kata lain, bilangan negatifnya tidak punya prapeta, ya kan? Ya sudah, kita pilih aja negatif, katakanlah negatif berapa? Negatif 2. Nah, kita tidak punya ini, maka tidak akan ada prapeta dari negatif 2. Ini artinya bahwa tidak ada X anggota bilangan real selain 0 ya, sehingga theta X-nya sama dengan negatif 2 ya. Kita tidak punya bilangan real tak 0 yang dipetakan ke negatif
2 ya. Kita masuk ke isomorfisme group. Isomorfisme group ini adalah kasus umumnya dari otomorfisme tadi. Kalau otomorfisme dia pada suatu grup, kalau ini boleh antar grup ya. Nah, kita ambil contoh di sini untuk antar grup dulu. Anda perhatikan nih. Dari grup bilangan bulat modulo 3 ya ke grup siklis ini yang dibangun oleh permutasi 1 2 3. Nah, di sini pemetaannya kita definisikan 0 bar ke permutasi 1, lalu 1 bar ke permutasi 1 2 3 dan 2 bar ke permutasi 1 3 2 ya. Jelas ini adalah 1 1 ya kan. Ini juga pada. Kenapa? Karena setiap anggota kodomainnya ini memiliki prapeta. 0 prapetanya ini 1 permutasi 1 prapetanya 0 bar. Permutasi 1 2 3 prapetanya 1 bar. Permutasi 1 3 2 prapetanya 2 bar. Semuanya punya prapeta. 1 1 ya karena di sini 0 bar ke permutasi 1, 1 bar ke permutasi 1 2 3, 2 bar ke permutasi 1 3 2 ya. Jadi ini bijektif ya. Homomorfismenya tadi sudah dibahas di awal. Oke, berikutnya Anda perhatikan homomorfisme beta nih dari Z12 ke Z2. Tadi udah dibahas bahwa ini adalah homomorfisme ya yang bersifat pada ya. Namun di sini dia tidak bersifat satu-satu. Kenapa dia tidak bersifat satu-satu? Karena si anggota kodomain ini ketika dipasangkan ke prapetanya dia bercabang ya, tidak tepat satu. Katakanlah 0 ini bercabang ke 0 bar, 2 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar, 10 bar. Ini ada berapa cabang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 cabang. Jangankan 6 cabang ya, 2 cabang aja udah menyalahi ya. Jadi harus tepat satu cabang aja. Tepat satu. Dari kodomain ke domain. Ini kebalikannya dari terdefinisi dengan baik. Ya jelas ya. Jadi dia tidak bersifat satu-satu. Ini semua anggota kodomainnya bercabang ini. 0 bercabang, 1 bar juga bercabang, semuanya bercabang. Nih kalau yang 1 bar bercabangnya apa? Yang merah nih. Yang jingga ini. Tuh yang jingga bercabang sama juga 6 cabangnya. Oke. Jadi itu ya penyebabnya karena dia bercabang ke kiri. Baiklah. Apa itu grup isomorfik? Kedua grup dikatakan isomorfik jika ada suatu isomorfisme di antara kedua grup tersebut ya. Jadi kalau kita punya grupnya G dan H ya berarti kita punya isomorfisme dari G ke H. Anda perhatikan contoh seperti terlihat pada gambar. Di sana kita punya grup Z3 ke grup siklis yang dibangun oleh permutasi 1 2 3. Nah, di sini kita punya isomorfisme ya. Di sini lambda yang memetakan 0 bar ke permutasi 1, 1 bar ke permutasi 1 2 dan 3, lalu 2 bar ke permutasi 1 3 2. Isomorfisme ini sudah menjadi syarat cukup bahwa si Z3 ini isomorfik dengan grup siklis ini yang dibangun oleh permutasi 1, 2, dan 3. Jadi untuk menunjukkan sifat isomorfik ini cukup ada satu saja isomorfisme ya. Apalagi lebih dari satu. Ini satu aja juga udah cukup. Selanjutnya kita membahas sifat homomorfisme grup ya. Pertama, inti monomorfisme adalah subgrup 0. Yang berikutnya, jika ada homomorfisme dari grup G ke grup H dan grup G komutatif, maka ada subgrup dari H yang juga komutatif. Sekarang kita perhatikan sifat yang pertama dulu ya, bahwa inti monomorfisme itu adalah subgrup 0. Artinya subgrup yang anggotanya hanya 0 saja. Hanya
identitas saja ya. Anda perhatikan grup matriks berukuran 2x1 atas bilangan real seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini dengan operasi jumlah, lalu grup bilangan real dengan operasi jumlah. Lalu kita definisikan pemetaan gamma seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. Ini intinya seperti apa? Kita tahu di penjelasan sebelumnya tadi bahwa si gamma ini adalah apa? Monomorfisme. Ya. Berdasarkan sifat tadi harusnya subgrupnya adalah hanya identitas saja. Nah, kita lihat di sini ya. Bilangan 0, anggota bilangan real ini dipetakan ke apa? Di sini. Berarti dipetakan ke 0 0 ya. Anggota dari M 2 kali 1 ya. Nah, ini di sini berarti ada lagi yang dipetakan ke 00 selain 0. Tidak ada lagi ya. Dari sini berarti kita punya inti dari gamma ini adalah apa? Hanya 0 saja. Kenapa? Karena hanya 0 yang dipetakan ke 00. Anda lihat di sini X, ya kan? Kalau kita ganti 0, ya berarti 00. Ada X yang lain? Tidak ada ya. Karena bilangan real itu ketika menghasilkan ininya 0 ya hanya 0 saja. Ya, itu ya maksudnya subgroup 0 itu. Berikutnya ini tentang komutatif ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Di sini kita punya grup Z3. Kita tahu bahwa grup Z3 ini bersifat komutatif ya. Kenapa? Karena anggotanya nih ketika kita jumlahkan, ini penjumlahannya ini bisa mana aja didahulukan ya. Ketika kita menjumlahkan 0, 1 dan 2 ya kita boleh 0 dan 1 dulu baru kedua, boleh 1 kedua dulu baru dijumlahkan dengan 0 ya. Nah, di sini secara umum permutasi itu tidak bersifat komutatif ya. Namun dengan menggunakan sifat ini, karena kita tadi sudah tahu bahwa si lambda ini adalah isomorfisme sehingga Z3 isomorf dengan grup siklis ini ya. Dengan begitu kita katakan bahwa ini bersifat komutatif. Coba Anda cek ya. Permutasi 1 ini karena identitas mau Anda operasikan dengan yang manapun ya pasti komutatif. Lalu ini yang berikutnya adalah 1 permutasi 1 2 3 ini dioperasikan dengan identitas dan permutasi 1 jelas komutatif. Dengan yang ini juga komutatif. Kenapa? Karena dia adalah inverse-nya. Ya kan? Lalu juga yang ini ke sini juga komutatif, apalagi ke sini komutatif ya. Jelas ya? Jadi ketika grup yang homomorfnya adalah komutatif, maka grup yang satunya lagi juga komutatif. Itu yang dimaksudnya ya. Jadi kita dengan homomorfisme ini kita membandingkan dua grup. Ketika grup pertama komutatif, maka grup yang lain yang homomorf juga komutatif ya. Jadi dengan homomorfisme itu kita punya dua sifat ya. Yang pertama, ketika kita punya monomorfisme, intinya adalah subgroup 0. Lalu ketika kita punya dua grup, ada pemetaan homomorfisme di antara keduanya. Ketika grup pertamanya komutatif, maka grup yang satunya lagi juga komutatif. Berikutnya sifat isomorfisme. Jika G dan H dua buah grup yang isomorfik dan ada isomorfisme dari G ke H, maka banyaknya anggota grup G akan sama dengan banyaknya anggota grup H. Lalu jika G memiliki subgrup berorde n, maka H juga memilikinya. Nah, kalau yang pertama ini dikarenakan
karena isomorfisme itu adalah bijektif dan kita jauh sebelumnya sudah membahas bahwa dua buah himpunan yang dihubungkan oleh pemetaan bijektif, maka kedua himpunan tersebut memiliki jumlah anggota yang sama ya saat kita membahas pemetaan ya, pemetaan bijektif. Lalu yang ini ketika G memiliki subgroup, katakanlah K ya, K subgroup dari G ya, tentu saja kita punya VK atau sub peta homomorfiknya ya, peta homomorfik ini. Dan ternyata peta homomorfik ini juga memiliki orde yang sama dengan subgroup G ini, si K itu tadi ya. Ini alasannya juga sama karena ada pemetaan bijektif ya dari G ke H. Ketika G dibatasi oleh K, nah maka si pemetaan dari si K ke VK ini juga masih bijektif. Berikutnya, ketika ada anggota G berorde X, maka peta dari si anggota tersebut juga berorde sama. Berikutnya, ketika G komutatif, maka H komutatif. Ini ya alasannya sama seperti tadi di homomorfisme grup ya. Berikutnya, ketika G siklis, maka H siklis ya. Berikutnya, nah isomorfisme ini merupakan suatu relasi ekivalen. Nah, ini dengan isomorfisme ini kita bisa membandingkan grup dengan grup yang lain ya, dari jumlah anggotanya kita membandingkan, lalu dari jumlah anggota subgrupnya dengan orde subgrupnya, sifat komutatifnya, sifat siklisnya bisa kita bandingkan ya. Lalu kita masuk ke teorema Cayley ya. Setiap grup G isomorfik dengan suatu grup permutasi pada G. Jadi di sini misalkan kita punya grup G ya, sembarang, maka setiap grup G ini isomorfik, artinya ada pemetaan isomorfisme dari G ya ke grup permutasi pada G. Berarti di sini katakanlah kita ambil pemetaannya adalah V dari G ke grup permutasi pada G. Berarti kita punya sim dari G ya. Simetri, grup simetri ya. Ini karena di sini kita isomorfiknya ke grup permutasi, berarti dia subgrup dari sim G ya. Grup permutasi itu adalah subgrup dari sim G. Jadi semua anggota grup permutasi ya anggota grup sim G. Nah, di sini kita petakan A anggota G ke lambda A ya. Untuk setiap A-nya anggota dari G. Nah, di sini berarti lambda A ini adalah anggota sim G. Kita tahu bahwa sim G itu isinya adalah pemetaan bijektif. Artinya di sini berarti permutasi. Jadi si lambda A ini adalah suatu permutasi ya. Nah, di sini di teorema Cayley ini mengatakan bahwa G ini nanti isomorfik dengan subgrup dari sim G. Nah, subgrup dari sim G itu nantinya pada akhirnya adalah V dari G. VG itu adalah subgrup dari sim G ya. Nah, kita di sini akan menunjukkan bahwa si P ini adalah isomorfisme. Syarat ketika P isomorfisme, kita akan punya G isomorfik dengan V G. Nah,
Pi G ini adalah subgroup dari sim G. Nah, sekarang berarti kita tugas kita di sini ingin menentukan apa Pi G-nya untuk setiap G yang kita ambil ya. Jadi setiap kita mengambil G, kita perlu menentukan Pi G-nya. Ya, karena si P G ini adalah subgroup dari sim G ya. Nantinya dia adalah grup permutasi ya. Namun untuk itu kita harus tahu dulu nih permutasi-permutasinya apa aja. Jadi tugas kita di teorema kali ini ya, kita pertama harus menunjukkan bahwa si P ini adalah terdefinisi dengan baik. Lalu si P ini mengawetkan operasi. Lalu si P ini adalah satu. Lalu si P ini adalah pada. Nah, padahal si P ini juga ditentukan oleh lambda A, oleh si permutasi ini. Kita harus memastikan dulu bahwa permutasi ini adalah pemetaan bijektif ya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu si P ataupun lambda A-nya, operasinya ya, operasi di sim G-nya ini. Nah, baiklah, kita lanjut ya. Jadi kita tadi punya V dari G ke VG ya. Nih. Lalu kita petakan A ke lambda A ya. Nah, si lambda A-nya ini kita definisikan sebagai AX ya. Nah, untuk setiap A-nya anggota dari G dan X-nya juga anggota dari G ya. Sekarang kita tunjukkan dulu bahwa si P ini adalah suatu pemetaan ya. Oke ya. Ini jelas kalau si PG ini adalah subgroup dari sim G. Karena apa? Karena dia adalah peta homomorfik. Ya, karena dia peta homomorfik ya berarti dan dia adalah subgroup, berarti kita tinggal menunjukkan apa? Isomorfismenya saja ya. Oke, kita tunjukkan pemetaannya. Sekarang akan tunjukkan terlebih dahulu bahwa si V ini adalah suatu pemetaan ya. Si P-nya adalah suatu pemetaan. Kita ambil ini, katakanlah A dan B anggota dari G ya, dengan A sama dengan B ya. Maka kita punya lambda A dan lambda B anggota dari sim G ya. Kalau kita ambil sembarang anggota X dan Y anggota G, maka kita punya lambda A X sama dengan A dioperasikan dengan X. Lantas lambda B X juga akan sama dengan B dioperasikan dengan X ya. Sehingga kita punya V A X sama dengan lambda A X ya. Sama dengan dulu adalah A dioperasikan dengan X. Di sana dikatakan bahwa tadi A-nya harus sama dengan B, sehingga kita punya B X, dan kita di sini adalah lambda B X. Nah, dari sini maka kita punya ini sama-sama mengandung X, sehingga kita punya V A sama dengan lambda B ya. Sementara lambda B tidak lain adalah V dari B ya. Di sini kita simpulkan bahwa V A sama dengan V
B ya. Jadi V adalah terdefinisi dengan baik. Oh, satu syarat lagi, kita ambil A anggota dari G, maka V A X sama dengan lambda A X sama dengan A X ya. AX ini anggota dari sim G ya. Sehingga kita peroleh bahwa V A anggota dari sim G ya. Jadi si V ini adalah pemetaan. Lalu kita akan tunjukkan bahwa si V mengawetkan operasi ya. Apakah V A ditambah V B ini akan sama dengan V A plus B? Maka kita cek ya. V A plus B X sama dengan lambda A plus B X ini sama dengan A plus B X ya. Ini sama aja dengan AX ditambah BX ya. Ini tidak lain adalah, yang ini adalah lambda AX dan yang ini adalah lambda BX ya. Dari sini berarti kita punya VA plus B sama dengan lambda A ditambah lambda B, ini tidak lain adalah VA ditambah VB ya. Nah, berarti dia adalah mengawetkan operasi. Lalu kita akan menunjukkan bahwa dia adalah pemetaan yang bersifat satu-satu. Berarti kita ambil A dan B anggota dari G, sehingga V A sama dengan VB ya. Kita akan menunjukkan bahwa A nya nanti akan sama dengan B. Maka kita punya di sini ketika VA sama dengan VB, maka kita punya VAX sama dengan VBX ya. Ini kan lambda. Berarti lambda A sama dengan lambda B ya di sini. Maka lambda A sama dengan lambda B. Nah, di sini maka kita punya lambda A X sama dengan lambda B X. Nah, maka kita punya AX sama dengan BX. Di sini maka kita punya A sama dengan B ya. Terbukti ketika kita ngambil A dan B dengan VA sama dengan VB, maka A sama dengan B. Ini adalah satu. Lalu kita butuh membuktikan sifat pada. Kita ambil lambda anggota dari sim G ya. Nah, pilih A anggota dari G, sehingga lambda X sama dengan A X ya. Maka kita punya lambda X sama dengan A X ya. A X di sini adalah V dari A X ya. Sehingga kita punya di sini tadi lambda X sama dengan V A X. Ya, kita punya lambda sama dengan V dari A. Artinya setiap kita mengambil lambda, kita punya A, sehingga lambda adalah peta dari A. Jadi dengan kata lain, ini adalah pemetaan surjektif ya. Nah, sekarang kita terapkan teorem ini ya untuk membentuk contoh. Anda pandang grup bilangan bulat modulo 3.
Kita tahu anggotanya adalah 0 bar, 1 bar, dan 2 bar dengan operasi jumlah modulo 3 ya. Ini sudah kita bahas di tadi di saat kita menerangkan tentang pemetaan apa tadi? Pemetaan lambda ya. Nah, kita di sini akan menentukan grup permutasi pada Z3 ya, yang isomorf dengan Z3 ya. Nanti yang kita tentukan ini nih, peta homomorfiknya dari Z3 itu apa, sehingga dia isomorfik dengan Z3 ini. Nah, di sini seperti tadi di langkah-langkah pembuktian, nah kita harus membentuk pemetaan homomorfismenya terlebih dahulu ya, yang nanti pada akhirnya pemetaan ini adalah isomorfisme. Nah, Anda buat pemetaan V dari Z3 ke S3. Nah, di sini kita petakan bilangan bulat modulo 3 ini ya ke permutasi pada S3 ya, yang bersesuaian dengan bilangan bulat modulo 3 ini. Nah, lalu Anda definisikan si permutasi-permutasinya ya. Ini permutasinya ini definisinya adalah bahwa lambda A bar X bar ini adalah A bar dijumlahkan dengan X bar ya. Nah, nanti kita akan mencari permutasi-permutasi itu ya. Dengan pemetaan P ini nanti kita akan menentukan permutasi-permutasi tadi. Ini adalah V A X. Nah, ini kan tadi V memetakan A ke lambda A ya. Berarti kalau VAX ini memetakan ke A bar plus X bar ya. Di sini berarti VAX ini adalah lambda AX sama dengan A bar plus X bar, ini sama dengan A plus X bar ya. Nah, ini nanti yang bentuk akhir ini ya yang kita gunakan. Ini yang paling sederhana. Oke, lanjut. Nah, kita mulai dari A nya sama dengan 0 bar dulu, karena kita tadi Z3 itu kan isinya 0 bar, 1 bar, 2 bar ya. Kita mulai dari 0 bar dulu. Untuk 0 bar kita punya V 0 bar. V 0 bar ini adalah permutasi ya, permutasi terkait 0 bar ya. Di sini untuk V 0 bar kita punya V 0 bar 0 bar ini adalah 0 plus 0 sama dengan 0. Lalu V 0 bar 1 bar adalah 0 plus 1, ini sama dengan 1. Lalu V 0 bar 2 bar ini adalah 0 plus 2, ini adalah 2 bar. Nah, dari sini kita punya V 0 nya. Nah, ini sebenarnya yang akan kita cari itu ini. Karena tujuan kita ingin mencari semua permutasi ya sebagai peta dari anggota bilangan bulat modulo 3 tadi. Nah, sekarang kalau anggota bilangan bulat modulo 3 nya adalah 0 bar, petanya ternyata adalah permutasi 0 bar ke 0 bar, 1 bar ke 1 bar, 2 bar ke 2 bar. Ini adalah identitas ya di S3. Lalu berikutnya adalah untuk A-nya 1 bar. Nah, untuk A-nya 1 bar itu kita punya V 1 bar 0 bar ya adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, ini 1 ditambah 1 kita sesuaikan karena tadi didefinisikannya kan AX sama dengan A ditambah X. Berarti kalau ini 1 berarti 1 tambah 1 2, 2 berarti 1 ditambah 2 adalah 3 ya berarti 0. Nah, sehingga kita punya V1 nya adalah 0 ya dipetakan ke 1. Jadi V1 bar memetakan 0 ke 1. Lalu V1 bar juga memetakan 1 bar ke 2 ya. Ini tadi 0 ke 1, ini 1 ke 2. Lalu V1 bar ya memetakan 2 ke 0.
pi 1 bar memetakan 2 ke 0 ya, 2 bar ke 0 bar. Jadi kita punya pi 1 bar ini, yaitu permutasi 0 bar ke 1 bar, 1 bar ke 2 bar, 2 bar ke 0 bar. Oke. Berikutnya untuk A nya 2 bar. A nya 2 bar, kita punya pi 2 bar memetakan 0 bar ke 2 bar ya. Lalu pi 2 bar juga memetakan 1 bar ke 0 bar. Lalu pi 2 bar memetakan 2 bar ke 1 bar. Atau kita tulis menjadi seperti ini ya. Pi 2 bar memetakan 0 bar ke 2 bar, 1 bar ke 0 bar, dan 2 bar ke 1 bar. Sehingga kita rangkum menjadi seperti ini ya, pi 0 bar, pi 1 bar, pi 2 bar. Jadi kita punya 3 buah permutasi yang bersesuaian dengan anggota bilangan bulat modulonya ya, modulo 3. Nah, Anda lihat ini ada bar-bar. Anda pernah menulis seperti ini dalam simbol permutasi? Tidak ya. Jadi ini tidak standar. Biasanya kita menuliskannya dalam standarnya bilangan bulat ya, tidak ada bar-barnya. Nah, karena itu kita standarkan dulu ya. Kita bakukan dulu dengan mengganti 0 bar dengan 1, lalu 1 bar dengan 2, yaitu 2 bar dengan 3 ya. Sehingga kita dapatkan bentuk bakunya atau bentuk standarnya seperti ini ya. Nah, tadi tinggal ganti aja tadi 0 dengan 1, 1 dengan 2, dan 2 dengan 3. Nah, ini menyesuaikan ya. Menyesuaikan ya. Kita peroleh ini kan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 ya, dalam siklusnya seperti itu. Dalam siklusnya ya. Ini setelah distandarkan kita peroleh 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Sama seperti ini, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Ini dari bentuk standar yang kita peroleh. Ini 1 ke 3, 2 ke 1, lalu 3 ke 2. Nah, seperti itu ya. Oke. Lalu nah ini jadi peta homomorfik dari Z3 itu adalah phi A bar. A barnya itu anggota Z3, sehingga kita punya phi 0 ya, kita punya phi 1, dan kita punya phi 2. Nah, phi 1, phi 0, phi 1 dan phi 2 nya ini ya. Sehingga kita tinggal menggantinya aja ya. 1 permutasi 1, permutasi 123, dan permutasi 132 mengganti ini ya. Nah, ternyata ini himpunan ini adalah grup siklis yang dibangun oleh permutasi 1, 2, 3. Nah, coba Anda cek permutasi 1, 2, 3 pangkat 0 tidak lain adalah yang ini ya. Lalu permutasi 1, 2, 3 pangkat 1 tidak lain yang ini, dirinya sendiri. Lalu permutasi 1, 2, 3 pangkat 2 ini kan sama aja dengan 1, 3, 2 ya, yang ini terakhir. Nah, jadi betul ya, ini adalah grup siklis. Jadi dengan kata lain, apa tadi, si Z3 isomorfik dengan subgrup siklis yang dibangun oleh 1, 2, dan 3. Jadi di sini Z3 ini isomorfik dengan grup
permutasi pada Z3. Grup permutasi pada Z3-nya apa? Ya ini, grup siklis yang dibangun oleh permutasi 1, 2, 3. Nah, jadi ini adalah grup permutasi pada Z3. Itu ya. Nah, Anda perhatikan ini. Di sini tadi Anda punya Pi ya. Pi ininya pemetannya. Pi dari Z3 ke grup permutasi yang dibangun oleh permutasi 1, 2, 3 ya. Grup siklis yang dibangun oleh permutasi 1, 2, 3. Nah, ini dari sini mereka memasangkan 0 ke 1, 1 ke permutasi 1, 2, 3 dan 2 ke permutasi 1, 3, 2 ya. Ini P-nya ya. Nah, di sini ini ternyata isomorfik ya. Mungkin itu selesai sudah materi kita kali ini ya. Anda simak secara menyeluruh ya. Diperhatikan, diulang-ulang sampai apa yang Bapak sampaikan tadi dapat Anda pahami dengan baik ya. Kenapa? Karena di setiap materi ini membutuhkan materi-materi sebelumnya. Jika Anda dirasa masih belum cukup, Anda buka lagi video-video sebelumnya ya, sehingga Anda benar-benar dapat menyimak dan memperhatikan sampai paham ya. Nah, jika ada bagian yang belum mengerti ya, selain Anda membaca bagian video-video sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman, Anda juga boleh mengutarakan pertanyaan ya pada kolom komentar. Nanti Bapak akan menjawab ya, sehingga Anda akan bisa menangkap isi materi tadi ya. Nah, jika video ini bermanfaat, Anda subscribe ya, berikan like, juga share ke teman lainnya. Dan jangan lupa ditekan ya lambang loncengnya. Kenapa? Karena ketika Bapak mengupload materi-materi yang terkait atau yang lebih baru, Anda akan mendapatkan pemberitahuan sehingga Anda tidak ketinggalan materi ya. Lalu Anda juga akan mendapatkan pemberitahuan ketika Bapak membalas pertanyaan Anda, sehingga Anda tidak repot-repot harus mencari channel Bapak ya, karena nanti Anda langsung dimudahkan untuk mendapatkan pemberitaan tadi itu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar dan semoga sukses. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.